Oke, balik lagi di podcast. Kita bincang-bincang santai masalah percuanan yang pasti persembahan dari Jak TV dan juga Bank Artagraha Internasional. Ini para kaum milenial nih yang muda-muda nih, khususnya di Jakarta. Ini harus lihat nih podcast yang satu ini. Kenapa? Karena di sini kita bisa ngatur bagaimana keuangan kita, gimana caranya supaya kita itu tidak terlalu besar dalam pengeluaran, tapi pemasukannya yang dapat begitu ya. Masih ada Pak Rocky di sini. Pak Rocky, tadi kita sempat belum melanjutkan nih. Buat kaum-kaum milenial, kaum-kaum yang rebahan. Rebahan tapi pengen dapat cuan gitu kan. Tapi kan untuk di Jakarta kan juga banyak yang pekerja keras begitu ya Pak ya, yang banting tulang dari pagi malam, tapi kok uang gue segini-segini aja gitu. Iya, memang investasi dimulai dari mindset kita ya. Mindset kita tadi kita udah bahas di awal bahwa seharusnya yang kita sesuaikan adalah pengeluaran, ya kan, expense yang kita sesuaikan dengan income. Karena nggak bisa sebaliknya, karena pasti income, apalagi kita karyawan tetap, pasti income-nya tetap. Terbatas. Bulan ya itu aja, ya kan. Jadi di aplikasi Agi Mobile itu ada financial meter yang kita bisa gunakan juga untuk memonitor expense kita, bulanan kita. Ya, misalnya kalau kita rutin apa sih? Bayar listrik, ya kan, PAM, telepon. Yang wajib-wajib ya. Yang wajib-wajib, uang sekolah. Entertainment nggak masuk deh. Entertainment. Itu di paling bawah. Di luar deh. Iya, jadi yang seperti itu, Mas. Jadi dari financial meter itu kita bisa tahu, kita bisa hitung, at the end kita bisa saving berapa. Nah, dari situlah kita bisa pikirkan investasi kita yang lain. Atau kalau memang kita bisa ada sampingan ya, tapi kan nggak semua orang bisa. Apalagi tadi kita di Jakarta pergi pagi, pulang malam, pulang pagi lagi. Iya, nggak ketemu matahari ya kan, nggak pernah ketemu. Tapi segini aja malah minus. Tapi segini aja. Betul, Mas. Jadi balik lagi ke mindset. Selama bisa kita balancing dan kita manfaatkan fitur salah satunya di Agi Mobile kita, ya mudah-mudahan kita secara finansial kita lebih terplanning. Secara bulanan. Otomatis kan kalau kita ngomongin masalah aplikasi ini kan banyak value-nya gitu ya, Pak Rocky. Kira-kira value dari apps ini nih apa gitu? Penjelasannya gimana? Ya, jadi mobile banking kita sendiri sudah mengalami pengembangan, ya, dari sejak awal di launching, ya, sampai yang saat ini menjadi biru hijau toska ini, Mia. Ya, mungkin kalau kita pernah lihat event Formula E kita terakhir yang di Ancol, ya kan, nah itu momen kita mengenalkan Agi Mobile kita yang baru, yang kita revamp dengan berbagai macam fitur untuk kemudahan transaksi nasabah dan balance, ada untuk transaksi finansial maupun untuk berdonasi, itu di dalam satu platform ini. Ini bisa di App Store, Play Store, bisa. Dua-duanya bisa, Mbak Mia. Tinggal disesuaikan dengan jenis handphonenya. Mungkin pengen tahu juga tuh Pak, bagaimana cara daftarnya, penggunaannya. Susah nggak sih, Pak? Susah nggak sih? Biasanya kalau rumit-rumit ya malas ya. Iya, agak mager gitu. Iya. Jadi untuk memanfaatkan Agi Mobile ini ada berbagai macam cara ya. Kalau kita mau hanya sekedar buat semacam e-wallet ya, kita bisa manfaatkannya Agi Cash-nya. Download, isi nama, email, nomor telepon, kita udah bisa manfaatkan fitur untuk transaksi. Cuma memang secara saldonya memang dibatasi karena itu aturan dari BI dan OJK. Tapi di sisi lain kita bisa download untuk menjadi nasabah, buka rekening gitu. Itu juga bisa melalui Agi Mobile kita. Oh, jadi buka rekening langsung dari situ bisa? Bisa. Nggak usah datang ke banknya? Betul. Cocok banget dong. Cocok banget ya. Coba buat yang suka pengusaha kayak Mbak Mia begini gitu ya Pak ya. Kira-kira kan itu dimudahkan banget ya. Ada nggak kira-kira kalau butuh dana bisa nongol berapa gitu di situ? Enak bener ya. Enak banget ya. Tapi sebenarnya persoalannya itu kan kita selalu adalah malas ngantri di bank. Iya. Jadi kalau semua selesai cuman dipakai gadget kita.
Ya langsung. Sebenarnya download. bukan masalah ngantri di bank juga kalau di Jakarta. Mau berangkat ke banknya aja sudah malas gitu, Perjalanannya. macet. Iya, gitu kan. Begitu Betul. sampai bank pas dicek ATM, loh kok nggak di sini? Nangis. Langsung nggak bisa gitu kan. Jadi Betul. kemudahannya banyak ya Pak ya. Banyak, Mas. Jadi tadi dari sisi pembukaan rekening sampai dengan penggunaan dan fiturnya. Cakep lah itu. Wah, ini mah pokoknya harus coba nih buat para kaum milenial gitu ya. Iya. Yang sekarang ini kira-kira susah banget ngebantu buat ngejaga finansialnya tuh gimana gitu. Jujur saya juga kadang ngerasa terkendala Pak Rocky. Iya. Untuk masalah finansial ini ya tadi saya bilang tadi kalau untuk hidup Jakarta ya mungkin Mia juga ngalamin gitu ya sepanjang hidup di Jakarta banyak banget kebutuhan-kebutuhan yang harus dikeluarkan. Iya. Tapi di satu sisi kita juga butuh hiburan Pak gitu Iya. kan karena kehidupan sini kan kita pengen butuh ya minimal uang buat nonton kek gitu kan uang buat me time gitu Iya. itu harus dipikirkan kan. Betul. Makanya tadi dengan financial meter itu sebenarnya kita bisa ngitung, Mbak Mia. Kebutuhan-kebutuhan pokoknya kalau udah selesai kan kita kita punya apa namanya spare berapa nih akhir bulan. Nah, itulah yang buat me time, hobi ya kan. Investasi itu dari situ. Tinggal kita mau kemana nih arahnya diserahkan kembali ke masing-masing. Oke, kira-kira ini sudah berjalan berapa lama sih Pak untuk program ini? Sebenarnya kalau untuk Agi yang baru ya revamp itu dari pertengahan 2022 ya yang kita launching yang hijau Tosca ini. Yang hijau toke ini ya. Iya. Dan kalau gitu pelanggannya udah banyak dong nasabahnya. Ya memang yang lama yang kita shifting ke yang Oh. baru karena yang lama kan yang biru tua itu udah beralih semua ke Kayak yang Tosca ya. Tosca. Iya. Gimana teman-teman? Sudah mulai kebayang lah ya gimana caranya untuk memanage keuangan dari mulai pendapatan sampai dengan pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran ini lebih besar daripada pendapatan. Nanti yang jatuhnya foto Pinjol. KTP Pak. Aduh, Betul. Ya kan? Jangan Foto KTP jangan sampai minjemnya enak nih begitu Minjemnya mulanginnya. cepet. itu dikejar-kejarnya kadang-kadang bukan kita yang dikejarnya, tapi orang-orang di sekitar kita kan. Yang dapat WhatsApp broadcast ya. Kurang Itu ajar saya pernah banget ya. dapat juga sih dari teman sampai ya Itu bukan gue ya. Dibikinin grup. dibikinin grup betul Pak. Ya. Jadi ini penting banget buat kaum milenial yang memang harus menjaga finansial keuangannya terutama tuh di Jakarta nih ya. Ini berat banget pokoknya ya. Obrolannya seberat hari ini lah pokoknya ya. Jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi di podcast kita ya.